tentang pernikahan dini. Dan ini bukan menurut Dina ya? bukan. Dan ini menurut pernikahan dini yang dini kali. Dini kali? Umur 14 tahun. Umur 14 tahun sudah menikah? Dia memutuskan untuk putus sekolah. Mereka menikah itu hanya secara agama saja, karena untuk dihukum umur Rizka ini belum cukup. Iya, ya belum ada surat nikah atau memang masih secara agama umur belum cukup, masih umur 14 tahun 14 apa yang mau diharapin? Hai, kembali lagi bersama aku Megi Irawan dan istriku Rifa Syadila. Ya, kita berdua balik lagi bacain program, nama programnya Bacain Cerita Cinta. Jadi kemarin episode 1 kita sudah bahas tentang hubungan beda agama. Ada seekor anak, ada hubungan beda agama, tapi alhamdulillahnya nggak sampai ke pernikahan. Nah, kemarin kita udah banyak DM yang masuk, email yang masuk juga ke suamikecil01@gmail.com dan DM ke suamikecil.media. Iya, ada beberapa banyak cerita-cerita yang teman-teman kirim ke kita. Nah, cerita kali ini tentang apa, Seng? Tentang pernikahan dini. Dan ini bukan menurut Dina ya? Bukan. Dan ini menurut pernikahan dini yang dini kali. Dini kali? 2 tahun udah nikah, guys. Wah, terlalu dini. Enggak terlalu dini itu. Terlalu dini. Emang umur berapa nih katanya? Umur 14 tahun. Umur 14 tahun sudah menikah? Wow, ini dia. Langsung aja kita bacain ceritanya, Seng. Oke. Halo Bang Megi dan Kayla, kenalin nama aku Rizka. Ini nama samaran ya teman-temannya. Jadi ini ceritanya tahun 2017. 2017, waktu itu dia berumur 14 tahun. Nah, pas umur 14 tahun ini aku tuh masih kelas 2 SMP, Bang Megi. Kelas 2 SMP dan aku udah kenal cowok. Dan bukan kelas 3 SMP cowoknya, bukan kelas 1 SMA cowoknya, bukan kelas 3 SMA cowoknya, tapi mahasiswa. Wow, mind blowing banget. Panjang ya gapnya ya. Dan akhirnya mereka dekat saja, mereka dekat dan mereka berpacaran. Wow, SMP dan mahasiswa pacaran. Ya. Wah, gimana diskusinya tuh, Seng? Mahasiswanya pusing skripsi, anak nih pusing karya ilmiah. Terus si Rizka ini nggak tahu ya apa yang dibuat sama apa yang dikatakan oleh lelaki ini, tapi Rizka ingin memantapkan hatinya untuk menikah di umur segitu. Dia memang mau nikah muda kali ya? Tapi itu muda kali soalnya. Terlalu muda ya. Dia udah haid atau belum kita nggak tahu. Oh iya juga. Di umur segitu kan. Dan cowoknya mau nih, maksudnya apa ada bibit-bibit pedofil gitu? Oh, iya kita nggak tahu kan. Juga. Nah, di umur segitu dia ingin menikah, tentulah orang tuanya kaget dan melarang sangat keras lah. Tapi gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk putus sekolah. Padahal masih dia kelas 3 SMP dan beberapa bulan lagi tuh mau tamat SMP. Berarti udah mau UN tuh ya? Tapi UN. Dia memutuskan untuk putus sekolah. Dia bersikeras, bersekuku, bersitegang dengan orang tuanya. Aku pengen cowok ini, Ma. Aku pengen cowok ini, Pak. Kalau nggak mau yaudahlah, aku putus aja sekolah. Ancamannya ya. Dan akhirnya ya udah. Dan di hubungan dia yang bersama mahasiswa ini, semuanya tidak setuju kecuali neneknya. Neneknya setuju. Mamanya nggak setuju. Bapaknya nggak setuju. Kakaknya nggak setuju. Tidak setuju. Keluarga lainnya setuju. Tapi neneknya setuju. Kira-kira kenapa neneknya setuju? Mungkin karena sudah orang tua, jadi umur segitu menurut tetua dulu tuh mungkin ya nggak apa-apa lah gitu. Karena orang-orang tua dulu juga nikah muda. Ya, makanya Uma kalau nggak salah tuh SMP juga nikah. Tapi ayah nggak mahasiswa. Tamat aja SD enggak. Maksudnya gap jaraknya juga dikit gitu. Ya. Dia tetap melawan orang tuanya. Dia berhenti sekolah padahal udah kelas 3 SMP. Pokoknya keluarga nggak ada yang setuju kecuali neneknya. Pada suatu sore, dia berniat untuk kabur dari rumahnya. Wow, kaburnya dengan siapa? Dengan pacarnya yang mahasiswa tadi dan mind blowing. Satu lagi, neneknya juga ikut. Ngapain nenek ikut kabur juga, Nek? Hah? Ya neneknya ikut kabur. Jadi sore itu mereka kabur di motor bonceng 3. Iya. Jadi ada nenek, mahasiswa dan dia. Kayaknya Rizka duduk di depan. Tapi ini lebih kayak neneknya dapat berondong mahasiswa nggak sih? Terus dia anaknya kan. Tapi sebelum pergi bonceng 3 tuh neneknya ninggalin surat.
Oh ya. Suratnya adalah kami pergi dan jangan pernah cari kami. Iya, dan jangan pernah cari kami, katanya gitu. Iya, akhirnya mereka pergi mereka lari minggat ke rumah kakaknya mahasiswa ini. Ya, kita sebutlah mahasiswa ini namanya Agus ya. Agus ya. Jadi si Rizka ini sama neneknya sama mahasiswanya itu dia minggat ke rumah kakaknya dan berniat menikahlah di desa tersebut. Wow. Tinggallah mereka di sana selama beberapa minggu dan mereka memutuskan untuk menikah di situ. Di desa itu? Di desa itu. Si Rizka hanya didampingi dengan nenek dan ayahnya saja. Akhirnya ayahnya datang. Mau ayahnya menikahkan kan? Ya. Karena siapa lagi yang mau nikahin kan? Dan mamanya, keluarganya lain juga nggak ada yang datang tuh. Cuman ayahnya aja yang menikahkan. Mereka menikah itu hanya secara agama saja. Karena untuk dihukum umur Rizka ini belum cukup. Iya, ya belum ada surat nikah atau yang memang masih secara agama umur belum cukup, masih umur 14 tahun 14 apa yang mau diharapin. Nah akhirnya mereka menikah. Awal-awal kata Rizka nih, Bang Megi awal-awal aku bahagia. Ya masih kesemsem lah ya. Awal-awal tuh nggak tahu berapa lama, sebulan kah 2 bulan. Tapi cerita yang dia bilang awal-awal dia bahagia tapi 1 bulan udah mulai KDRT. Jadi 1 bulan tuh udah termasuk awal-awal kan? Pernikahan tuh ya awal-awal setahun 2 tahun. Ya awal-awal. 1 bulan si mahasiswa ini Agus ini udah mulai KDRT. Sifat aslinya temperamen, cemburuan. Ada satu lagi, emosional. Jadi ada temperamen, cemburuan, emosional lah akhirnya. Saking temperamennya, saking cemburuan dan emosionalnya, pernah lah suatu kisah. Jadi si cewek ini jalan sama si Agus, Rizka dan Agus lagi jalan. Si Rizka melihat teman lamanya lah, kayak teman SMP-nya cowok tapi disapanya lah si Rizka. Hei Rizka, dijawab, hai. Apa kata si cowoknya? Si suaminya. Kegatalan kau! Gatal, wanita gatal kau! Padahal cuman menjawab sapaan aja. Dan menjawab sapaannya nggak yang lenyah-lenyah gitu kan? Iya, gitu aja kan? Akhirnya suaminya marah. KDRT sampai numbuk nggak tahu pokoknya sampai bibir Rizka ini berdarah. Dan karena sudah banyak KDRT itu terdengarlah kabar sama mamahnya. Jadi mamanya tahu. Mamanya nyuruh dia pulang. Balik ke rumah. Itulah kayak gimana pun balik lagi kan. Kemarin si Ana juga gitu. Mau gimana pun tempat pulang tuh rumah. Ini si Rizka juga. Mau gimana pun suami, mau gimana pun keadaan di luar. Mama tuh orang tua kita tuh suruh kita tetap pulang. Karena keluarga inilah tempat kita berpulang. Betul. Iya. Terus akhirnya dia balik. Dia mau balik ke rumah mamanya. Tapi nggak berapa lama. Mungkin hanya sekitar beberapa hari. Dia balikan lagi tuh sama suaminya. Balik lagi ke rumah suaminya itu. Nggak jadi cerai. Tidak jadi berpisah. Sudah balik di 2019 dia dikaruniai seorang anak. Alhamdulillah. Semoga dengan ada anak ini berubahlah suaminya. Tidak tidak berubah dia. Pikiran Rizka tuh seperti itu. Kayak mungkin kalau ada anak dia berkurang lah nih temperamennya, berkurang emosinya. Ternyata enggak, sama aja. Tetap KDRT, tetap suka marah-marah segala macam. Dan tambahannya suaminya nggak mau kerja, kasar. Dan semua uang yang ada di keluarga suami yang pegang. Jadi Rizka ini nggak megang apa-apa. Dan akhirnya hari berlalu, tahun berganti, 2020 Rizka dan Agus berpisah. Ini fix berpisah ya sayang? Fix berpisah dan jadilah dia... Rizka menyebut dirinya adalah seorang janda. Akhirnya balik lagi ke rumah. Tuh kan, udah masuk ke lubang itu, masuk lagi tetap balik juga ke rumah. Orang tua lah tempat ternyaman, tempat terbaik untuk pulang gitu. Akhirnya si Rizka ini kerja di sebuah resto dan dia seorang janda di usia muda. Usia berapa tuh ya? Usia mungkin 17 kali ya. Kurang lebih 17. Udah janda, anak 1. Dan Rizka nih menganggap kalau janda umur segitu, pokoknya janda lah, itu tuh dipandang remeh sama orang. Kasihan lah, iba lah hati Rizka nih. 3 tahun menjanda, Seng. Di 2023 dia berpacaran lah sama seorang mahasiswa lagi. Tapi mungkin ini gapnya nggak terlalu jauh lagi kan, karena dia sudah beranjak dewasa juga. Pacaran lah sama mahasiswa ini. Mahasiswanya katanya baik, sayang sama anaknya. Sayang sama anaknya.
Tapi kendalanya di orang tuanya si cowok. Iya. Orang tuanya tidak setuju. Makanya dia makin tertekan karena yaitu dengan gelar janda dan anak satu tadi yang ngebuat orang tua si cowok ini tidak setuju. Padahal mereka sudah pacaran 1 tahun. Tapi tahun berganti terus berganti. Rizka tetap menjalani harinya seperti biasa. Tahun 2023 akhirnya Rizka menemukan pujaan hatinya. Dia menikah dengan seorang bujangan dan sayang sama anaknya, sayang sama Rizka juga. Akhirnya sekarang Rizka hidup bahagia. Dan sudah dikaruniai 1 anak lagi. Iya. Jadi anak Rizka sekarang 2. Iya, Gitu. dan sekarang mereka hidup bahagia. Rizka juga minta doa semoga bisa jodohnya ini sampai ke surga. Dan Rizka bilang ke kita semua, sekarang mereka lagi proses hijrah bareng-bareng. Nah, itulah tadi teman-teman cerita dari Rizka. Sebuah pernikahan dini, tapi poin yang kita tangkap adalah jangan melawan orang tua. Dari episode 1, episode 2 pelajaran yang kita ambil sama, jangan melawan orang tua. Gitu teman-teman. Itulah cerita kita kali ini. Lumayan menarik ya pernikahan dini ya. Kita singkat-singkat aja. Kalau ada yang lebih panjang dong musuh nih, biar kami ceritain nih. Kemarin ada yang komen, wih seru bang kayak gosip bareng nih kita. Padahal nggak gosip kan, kita nyeritain ulang ke teman-teman iya. semua. Kalau ada cerita yang lebih tragis, yang lebih seru, yang lebih bahagia, jadi mana tahu sepanjang cerita nih so sweet suaminya atau so sweet atau yang emang istrinya. dari awal sampai sekarang tuh mereka bahagia-bahagia tuh boleh di-share ke kita. Jadi biar kita happy bareng-bareng. Boleh submit ceritanya kemana, Seng? Silahkan kirim cerita kalian ke email suamikecil01@gmail.com Atau dan Instagram kita? ya suamikecil.media. Ya sampai jumpa lagi ya teman-teman. Kalau gitu sampai jumpa lagi teman-teman. Bye-bye. Bye-bye. Tolong di subscribe ya.